Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada dekan dan fakultas, kepada para bapak ibu dosen dan juga staf-stafnya, kepada para dewan juri yang sangat saya hormati, dan tidak lupa kepada para teman-temanku yang sangat saya cintai dan yang selalu mencintai saya. Pokoknya from ID be my heart, you know, I love you, you love me, and you me love and you love. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang sampai pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, matahari saja dekat dengan kepala kita. Matahari dekat dengan kepala kita. Pada saat itu semua orang bertelanjang bulat. Telanjang bulatnya kita tidak akan bisa memperhatikan satu sama lain, karena pada saat itu semua orang takjub atas padang mahsyar. Satu yang dipinta, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Kita semua akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana bulan yang di dalamnya terdapat beribu-ribu kebaikan, di mana bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Ketika kita berbuat hal-hal yang positif di bulan Ramadan, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Pun sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita berbuat dosa kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka dosa yang akan kita dapat juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua sebagai umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, puasa bukan hanya sekedar puasa, hadirin. Ada sebab-sebab di mana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga sebab-sebab di mana puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar puasa kita tidak sia-sia, hadirin? Ada suatu cerita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan khutbah salat Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, menuruni tangga 3 kali sambil berucap amin, amin, amin. Sahabat bingung, apa maksud dari Rasulullah berkata amin? Kenapa Rasulullah berkata amin? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ketika menuruni tangga ya Rasul?
Apa yang Nabi katakan? Hei sahabatku, ketika aku menuruni tangga, ketika aku turun selesai dari khutbah itu tadi, malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa kepada umatku. Apa isi doanya hadirin? Yang pertama doa Jibril, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi mengatakan, amin. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat-sifat yang durhaka kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Lalu doa Jibril yang nomor 2, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang istri yang tidak taat, yang tidak patuh terhadap suaminya. Doa malaikat Jibril yang kedua ini dikhususkan untuk mbak-mbak calon istri. Kemudian Nabi berucap amin. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang mukmin yang tidak mau memaafkan sesama mukmin. Hadirin, orang yang lebih jelek daripada setan dan Fir'aun, orang yang lebih buruk daripada setan dan Fir'aun ialah orang yang tidak mau memaafkan sesamanya. Terlebih ketika kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini, marilah kita saling memaafkan agar ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 doa Jibril. Ketika Nabi yang mengaminkan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan amin hadirin, Nabi SAW menganggukkan kepalanya saja pasti ijabah, apalagi diaminkan. Maka dari itu, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kebaikan kita agar kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Banyak hadirin, banyak sekali hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semisal tadarus Al-Quran, kita membaca Al-Quran khatam sehari 1 kali. Akan tetapi kalau untuk ukuran kita berat hadirin, 1 hari khatam 1 kali itu berat. Ya minimal lah kalau keberatan sehari 1 halaman. Pun kalau masih keberatan 1 hari 1 ruku. Kalau 1 ruku itu masih keberatan, sehari 1 ayat. Yang penting jangan meninggalkan tadarus Al-Quran, jangan sampai meninggalkan untuk membaca Al-Quran sehari itu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah dari umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan lagi, man saghalahu qiraatul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu thawabas afdala thawabis syakirin. Barang siapa sibuk membaca Al-Quran, barang siapa menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, dan bahkan dia tidak sempat memohon, dia tidak sempat berdoa kepadaku, maka aku akan memberikannya pahala yang lebih daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Sampai seperti itu ya Allah. Sampai seperti itu kenikmatan bagi seseorang yang sering membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya yang lebih daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Makanya hadirin, jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi ibadah untuk mengisi waktu kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu mudah hadirin. Ketika kita berkendaraan, daripada lisan kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, daripada hati kita mengingat sesuatu yang tidak bermanfaat, alangkah baiknya ketika kita mengisi ruang kosong di hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, wahai umatku, ketika kalian melihat taman surga,
masuklah. Nikmatilah taman surga itu. Pertanyaannya, apa taman surga itu hadirin? Apa yang dimaksud Nabi Muhammad dengan taman surga itu hadirin? Kata Nabi SAW, dia adalah halaqah zikir, majelis-majelis zikir. Itulah pandangan Nabi Muhammad SAW tentang zikir, tentang taman surga. Akan tetapi kita sebagai manusia, apalagi saya ini yang berbicara, terkadang lebih banyak dosanya hadirin. Kita seringkali lupa akan taman surga. Bahkan kita rela mengeluarkan biaya yang mahal. Kita rela berbondong-bondong untuk mendapatkan taman dunia, dan kita melupakan taman surga. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat itu hadirin, dan mudah-mudahan kita semua selalu ingat kepada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mengisi kebaikan kita di bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Marilah kita meningkatkan hal positif di dalamnya. Karena apa hadirin? Saya sudah menjelaskan di awal tadi, karena di bulan suci Ramadan, orang yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Dan ketika orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa yang kita perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.